Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustadz Yogi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita masuk ke dalam materi baru, yaitu tentang cerpen. Tapi sebelum lanjut, ada baiknya kita mengucapkan bismillah terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama, kita akan membangun sikap peduli melalui cerpen. Apa itu cerpen? Ustadz akan mengulas kembali mengenai pengertian cerpen. Menurut KBBI, cerpen adalah kisahan pendek atau kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi atau pada suatu ketika. Jadi, dapat disimpulkan bahwa cerpen adalah cerita yang mengisahkan konflik kehidupan para pelaku atau tokoh secara singkat, padat, dan mengesankan. Ustadz akan memberikan satu contoh cerita pendek yang Ustadz jabarkan dalam bentuk video foto. Jadi maka dari itu, Ustadz harap kalian mendengarkannya dengan seksama. Cerpen tersebut berjudul Kartu Pos dari Surga, karya Agus Nur. Mobil jemputan sekolah belum lagi berhenti. Beningnya langsung meloncat menghambur. "Hati-hati!" teriak sopir. Tapi gadis kecil itu malah mempercepat larinya. Seperti capung, ia melintas halaman. Ia ingin segera membuka kotak pos itu. Pasti kartu pos dari Mama telah tiba. Di kelas tadi, ia sudah sibuk membayang-bayangkan bergambar apakah kartu pos dari Mama kali ini. Hingga Bu Guru menegurnya karena terus-terusan mabuk. Beningnya tertegun mendapati kotak itu kosong. Ia melongok. Barangkali kartu pos itu terselip di dalamnya. Tapi memang tak ada. Apa Mama begitu sibuk hingga lupa mengirim kartu pos? Mungkin Besari sudah mengambilnya. Beningnya pun segera berlari berteriak, "Bi! Bibi!" Ia nyaris kepleset dan menabrak pintu. Besari yang sedang mengepel sampai kaget melihat beningnya terengah-engah begitu. "Ada apa, Non? Kartu posnya udah diambil Bibi ya?" Tonggak pel yang dipegangnya nyaris terlepas. Dan Besari merasa mulutnya langsung kaku. Ia harus menjawab apa? Besari bisa melihat mata kecil yang bening itu seketika meredup, seakan sudah menebak, karena ia terus diam saja. Sungguh, ia selalu tak akan tahan melihat mata yang kecewa itu. Marwan hanya diam ketika Besari cerita kejadian siang tadi. Sekarang, setiap pulang, beningnya selalu nanya kartu pos. Suara pembantunya terdengar serba salah. Saya tidak tahu mesti jawab apa. Memang, tak gampang menjelaskan semuanya pada anak itu. Ia masih belum genap 6 tahun. Marwan sendiri selalu berusaha menghindari jawaban langsung bila anaknya bertanya, "Kok kartu pos Mama belum datang ya, Pak? Mungkin Pak Posnya lagi sakit, jadi belum sempat ngantar kemari." Lalu ia mengelus lembut anaknya. Ia tak menyangka betapa soal kartu pos ini akan membuatnya mesti mengarang-arang jawaban. Pekerjaan Ren membuatnya sering bepergian. Kadang bisa sebulan tak pulang.
Dari kota-kota yang disinggahi, ia selalu mengirimkan kartu pos buat beningnya. Marwan kadang meledek istrinya. Hari gini masih pakai kartu pos? Karena Ren sebenarnya bisa telepon atau kirim SMS. Meski baru playgroup, beningnya sudah pegang HP. Sekolahnya memang mengharuskan setiap murid punya handphone agar bisa dicek sewaktu-waktu, terutama saat bubaran sekolah untuk berjaga-jaga kalau ada penculikan. Kau memang tak pernah merasakan bagaimana bahagianya dapat kartu pos. Marwan tak lagi menggoda bila Ren sudah menjawab seperti itu. Sepanjang hidupnya, Marwan tak pernah menerima kartu pos. Bahkan, rasanya ia pun jarang dapat surat pos yang membuatnya bahagia. Saat SMP, banyak temannya yang punya sahabat pena yang dikenal lewat rubrik majalah. Mereka akan berteriak senang bila menerima surat balasan atau kartu pos dan memamerkannya dengan membacanya keras-keras. Karena iri, Marwan pernah diam-diam menulis surat untuk dirinya sendiri, lantas mengepaskannya. Ia pun berusaha tampak gembira ketika surat yang dikirimkannya sendiri itu ia terima. Ren sejak kanak sering menerima kartu pos dari ayahnya yang pelaut. Setiap kali menerima kartu pos darinya, aku selalu merasa ayahku muncul dari negeri-negeri yang jauh. Negeri yang gambarnya ada dalam kartu pos itu, ujar Ren. Marwan ingat bagaimana Ren bercerita dengan suara penuh kenangan. Aku selalu mengeluarkan semua kartu pos itu setiap ayah pulang. Ren kecil duduk di pangkuan, sementara ayahnya berkisah keindahan kota-kota pada kartu pos yang mereka pandangi. Itulah saat-saat menyenangkan dan membanggakan punya ayah pelaut. Ren merawat kartu pos itu seperti merawat kenangan. Mungkin aku memang jadul. Aku hanya ingin beningnya punya kebahagiaan yang aku rasakan. Tak ingin berbantahan, Marwan diam. Meski tetap saja ia merasa aneh. Dan yang lucu, pernah suatu kali Ren sudah pulang, tetapi kartu pos yang dikirimkannya dari kota yang disinggahi baru sampai 3 hari kemudian. Ketukan itu membuat Marwan bangkit dan ia mendapati beningnya berdiri sayu menenteng kotak kayu. Itu kotak kayu pemberian Ren. Kotak kayu yang dulu juga dipakai Ren menyimpan kartu pos dari ayahnya. Marwan melirik jam dinding kamarnya pukul 11.20. Enggak bisa tidur ya? Mau tidur di kamar papa? Marwan menggandeng anaknya masuk. Besok papa bisa antar beningnya enggak? Tiba-tiba anaknya bertanya. Ngantar kemana? Pizza Hut. Beningnya menggeleng. Kemana? Ke rumah Pak Pos. Marwan merasakan sesuatu mendesir di dadanya. Kalau emang Pak Posnya sakit, biar besok beningnya aja yang ke rumahnya ngambil kartu pos dari mama. Marwan hanya diam. Bahkan ketika anaknya mulai mengeluarkan setumpuk kartu pos dari kotak itu,
Ia mencoba menarik perhatian beningnya dengan memutar DVD Pocoyo, kartun kesukaannya. Tapi beningnya terus sibuk memandangi gambar-gambar kartu pos itu. Sudut kota tua, siluet menara dengan gambar burung-burung melintas langit jernih, sepeda yang berjajar di tepian kanal, pagoda kuning keemasan, deretan kafe payung warna sepia, dermaga dengan deretan yak tertambat, air mancur dan pot patung bocah bersayap, gambar pada dinding goa, bukit karang yang menjulang. Semua itu menjadi tampak lebih indah dalam kartu pos. Rasanya, ia kini mulai dapat memahami kenapa seorang pengarang bisa begitu terobsesi pada senja dan ingin memotongnya menjadi kartu pos buat pacarnya. Andai ada Ren, pasti akan dikisahkannya gambar-gambar di kartu pos itu hingga beningnya tertidur. Bagaimanakah ia mesti menjelaskan semuanya pada bocah itu? Bilang saja mamanya pergi, kata Ita, teman sekantor saat Marwan makan siang bersama. Marwan masih ngantuk karena baru tidur menjelang jam 5 pagi. Setelah beningnya pulas. Bagaimana kalau ia malah terus bertanya, kapan pulangnya? Ya sudah, kamu jelaskan saja pelan-pelan yang sebenarnya. Itulah, ia selalu merasa bingung dari mana ia mesti memulainya. Marwan menatap Ita yang tampak memberi isyarat agar ia melihat ke sebelah. Beberapa rekan sekantornya terlihat tengah memandang mejanya dengan mata penuh gosip. Pasti mereka menduga ia dan Ita. Atau kamu bisa saja tulis kartu pos buat dia, seolah-olah itu dari Ren. Marwan tersenyum, merasa lucu karena ingat kisah masa lalunya. Mobil jemputan belum lagi berhenti ketika Marwan melihat beningnya meloncat turun. Marwan mendengar teriakan sopir yang menyuruhnya hati-hati. Tetapi bocah itu telah melesat menuju kotak pos di pagar rumah. Marwan tersenyum. Ia sengaja tak masuk kantor untuk melihat beningnya gembira ketika menempati kartu pos itu. Kartu pos yang diam-diam ia kirim. Dari jendela, ia bisa melihat anaknya memandangi kartu pos itu. Seperti tercekat. Kemudian berlari tergesa masuk rumah. Marwan menyambut gembira ketika beningnya menyodorkan kartu pos itu. Wah, udah datang ya kartu posnya. Marwan melihat mata beningnya berkaca-kaca. Ini bukan kartu pos dari mama. Jari mungilnya menunjuk kartu pos itu. Ini bukan tulisan mama, Pak. Marwan tak berani menatap mata anaknya ketika beningnya terisak dan berlari ke kamarnya. Bahkan membohongi anaknya saja, ia tak bisa. Barangkali memang harus berterus terang. Tapi bagaimanakah menjelaskan kematian pada anak seusianya? Rasanya akan lebih mudah bila jenazah Ren terbaring di rumah. Ia bisa membaringkan dan membiarkan beningnya melihat mamanya untuk terakhir kali. Membiarkannya ikut ke pemakaman. Dan mungkin ia akan terus-terusan menangis karena merasakan kehilangan. Tetapi rasanya jauh lebih mudah menenangkan beningnya dari tangisnya ketimbang harus menjelaskan bahwa pesawat Ren jatuh ke laut dan mayatnya tak pernah ditemukan. Ketukan gugup di pintu membuat Marwan bergegas bangun. 12 lewat. Sekilas ia melihat jam kamarnya. Ada apa?
Marwan mendapati Biksari yang pucat. "Beningnya, Tuan, beningnya." Bergegas, Marwan mengikuti Biksari dan ia tercekat di depan kamar anaknya. Ada cahaya terang keluar dari celah pintu yang bukan cahaya lampu, cahaya yang terang keperakan. Dan ia mendengar beningnya yang cekikikan riang, seperti tengah bercakap-cakap dengan seseorang. Hawa dingin bagai merembes dari dinding. Bau wangi yang ganjil mengambang, dan cahaya itu makin menggenangi lantai. Rasanya ia hendak terserap ambles ke dalam kamar. "Beningnya, beningnya!" Marwan segera menggedor pintu kamar yang entah kenapa begitu sulit ia buka. Ia melihat ada asap lembut, serupa kabut, keluar dari lubang kunci. Bau sangit membuatnya tersedak, lebih keras dari bau amoniak. Ia menduga terjadi kebakaran dan makin panik membayangkan api mulai melahap kasur. "Beningnya, beningnya!" Biksari ikut berteriak memanggil. "Buka beningnya, cepat buka, Nak! Buka beningnya!" Entahlah berapa lama ia menggedor, ketika akhirnya cahaya keperakan itu seketika lenyap dan pintu terbuka. Beningnya berdiri sambil memegangi selimut. Segera Marwan menyambar mendekapnya. Ia melongok ke dalam kamar. Tak ada api. Semuanya masih rapi. Hanya kartu pos yang berserakan. "Tadi Mama datang, Pak." Pelan beningnya bicara. "Kata Mama, tukang posnya emang sakit. Jadi Mama mesti nganter kartu posnya sendiri." Beningnya mengulurkan tangan. Marwan mendapati sepotong kain serupa kartu pos dipegangi anaknya. Marwan menerima dan mengamati kain itu. Kain kafan yang tepiannya kecoklatan bagai bekas terbakar. Singapura, Yogyakarta, 2008. Nah, setelah kalian mendengarkan cerpen surat pos dari Surga karya Agus Nur, maka tentu akan timbul pertanyaan bagaimana ciri-ciri dari cerpen dan bagaimana sajakah unsur-unsur pembangun cerpen. Nah, untuk yang pertama, Ustadz akan menjelaskan ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen yang pertama yaitu memiliki jumlah kata tidak lebih dari 10.000 kata. Ini sudah Ustadz jelaskan waktu menjelaskan pengertian cerpen. Yang kedua, penulis lebih singkat dibandingkan dengan novel. Penulisannya lebih singkat dibandingkan dengan novel. Kalau novel itu lebih dari 25.000 kata, tapi kalau cerpen hanya 10.000 kata, tidak lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga yaitu menggambarkan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, tidak mencerminkan semua kisah tokohnya, hanya intinya saja. Jadi maksudnya di sini kalau cerpen itu hanya mengambil kisah penting saja, tidak semua kisah tokohnya. Selanjutnya, adanya sebuah konflik sekaligus penyelesaian konflik. Terakhir, bersifat fiktif. Ini merupakan ciri-ciri dari cerpen. Jadi Ustadz harap kalian paham apa itu ciri-ciri cerpen. Selanjutnya, unsur-unsur intrinsik cerpen. Nah, kali ini kita akan belajar unsur-unsur intrinsik cerpen. Kemudian minggu depan kita akan belajar unsur-unsur ekstrinsik cerpen. Apa itu unsur-unsur intrinsik cerpen? Unsur intrinsik cerpen merupakan unsur pembangun cerpen yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri. Jika diibaratkan sebuah bangunan, maka unsur intrinsiknya adalah komponen-komponen bangunan. Apa saja unsur intrinsik sebuah cerpen? 1. Tokoh dan perwatakan atau penokohan. Yang kedua,
alur atau plot. Yang ketiga, latar atau setting. Yang keempat, tema, nilai, amanat, mood, dan tone. Yang kelima, sudut pandang pengisahan. Yang keenam, gaya bahasa. Untuk yang pertama yaitu tokoh dan perwatakan atau penokohan. Tokoh adalah pelaku-pelaku yang terlibat di dalam cerita dan peristiwa dari suatu cerpen. Tokoh adalah karakter yang menjadi pembawa pesan hingga amanat yang ingin disampaikan oleh penulis. Sedangkan penokohan adalah cara penulis untuk membedakan jenis karakter atau sifat seseorang tokoh yang ingin dibangun. Ada 3 jenis penokohan. Yang pertama, yaitu tokoh protagonis. Apa itu tokoh protagonis? Yaitu tokoh utama yang mendukung cerita atau tokoh baik. Yang kedua ada tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang memiliki konflik dengan protagonis. Biasanya disebut dengan tokoh jahat. Yang ketiga ada tritagonis. Apa itu tokoh tritagonis? Yaitu tokoh pembantu atau penengah. Ini yang disebut dengan tokoh dan perwatakan atau penokohan. Yang kedua, alur atau plot. Alur atau plot adalah bagian-bagian yang membentuk suatu cerita dan kisah dari suatu cerpen. Misalnya, plot memiliki pengenalan tema dan tokoh, awal mula konflik, puncak konflik, hingga bagaimana penyelesaiannya. Plot atau alur yang biasa terdapat dalam cerpen adalah sebagai berikut. 1. Orientasi. Apa itu orientasi? Orientasi adalah pengenalan tokoh. Yang kedua, komplikasi. Awal mula konflik muncul. Yang ketiga, pencapaian konflik atau konflik semakin berkembang. Yang keempat, puncak konflik atau klimaks. Yang kelima adalah evaluasi menuju penyelesaian konflik. Dan yang keenam, resolusi yaitu penyelesaian konflik. Yang ketujuh ada koda. Apa itu koda? Yaitu penutup. Selanjutnya yang ketiga ada latar atau setting. Apa itu latar atau setting? Latar atau setting adalah tempat, waktu, lingkungan, peristiwa terjadi. Yang keempat ada tema, nilai, amanat, mood, dan tone. Merupakan pesan positif yang dihasilkan dari cerpen yang dibuat. Itu merupakan amanat. Sedangkan tema merupakan gagasan utama yang menjalin struktur cerita, persoalan peristiwa-peristiwa yang dibawakan pada suatu cerpen. Mood merupakan perasaan atau rasa. Tune merupakan nada atau pembawaan suasana cerpen. Selanjutnya ada sudut pandang pengisahan. Adalah perspektif atau cara menggambarkan tokoh siapa penulis menyampaikan cerita. Jadi sudut pandang terbagi menjadi dua. Yang pertama, sudut pandang orang pertama adalah tokoh yang menggunakan kata ganti aku. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga adalah tokoh yang menggunakan kata ganti dia dan mereka. Gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan unsur-unsur pembangun teks cerpen. Gaya bahasa merupakan unsur pembangun terakhir dari teks cerpen. Bagaimana penggunaan bahasa yang digunakan dalam suatu cerpen? Apakah yang digunakan menggunakan bahasa yang casual atau biasa, atau banyak menggunakan majas atau kata perumpamaan? Jadi sampai di sini dulu mengenai cerpen dan unsur intrinsik sebuah cerpen. Penugasannya adalah bacalah cerpen teks 2 pada halaman 63 yang berjudul Ibu Pergi ke Laut, karya Edi Hara. Kemudian identifikasi unsur intrinsik cerpen tersebut menggunakan tabel berikutnya. Sampai di sini dulu pembelajaran kali ini. Ustadz harap kalian mengerti apa yang Ustadz jelaskan. Kesimpulannya adalah unsur-unsur intrinsik cerpen itu terdiri atas tokoh dan penokohan atau perwatakan. Yang kedua ada alur atau plot. Yang ketiga ada latar atau setting. Yang keempat tema, nilai, amanat, mood, dan tone. Yang kelima ada sudut pandang pengisahan. Dan yang terakhir ada gaya bahasa. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Kepada Allah Ustadz mohon ampun. Billahi fisabilil haq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.